Oke, kita akan bahas jawaban latihan pertemuan ke-1. Di sini ada soal yang saya buka dari Google Classroom. Pertama, yang harus dilakukan adalah menyalin yang ada di sini, tapi tidak perlu semuanya. Kita ketik ya. Latihan pertemuan ke-1. Praktika aplikasi akuntansi. Di sini ada ada tanggal, ada deskripsi, ada masuk, ada keluar, ada saldo. Setelah selesai, kita isi data awalnya, saldo awal. Kemudian isinya di sini 10 juta. Nah, ini adalah langkah yang pertama. Isi data sesuai yang diinginkan. Kemudian kita masukkan data berikutnya. Ini nomor 1. Ini tanggal 1 Januari. Kemudian ini apa? Pengeluaran. Ini 200.000. Nah, seperti ini. Kemudian kita lakukan edit-edit yang mudah dulu. Pertama, tanggal. Tanggalnya di soal itu panjang dengan bulannya pakai bahasa Indonesia. Kita lihat yang kita pendek dan kemungkinan ini bahasa Inggris ya. Kita tinggal ubah. Ini bisa ke bawah gitu ya. Kemudian di sebelah sini ada more number format. Kita pilih date. Kita pilih Indonesian language-nya. Kemudian kita pilih yang panjang, 14 Maret 2012. Hasilnya seperti ini. Sudah sesuai. Kemudian di sini untuk nominalnya pakai IDR dan ada 2 angka di belakang koma. Kita blok lagi sampai bawah harusnya ya, sampai paling bawah. Kemudian kita pilih accounting. Kemudian kita tambah nolnya 2. Selesai. Berikutnya di sini di soal terlihat jenis hurufnya adalah Arial. Kita tinggal ganti Ctrl A, kemudian Arial. Kita edit-edit sedikit. Selesai. Langkah berikutnya yaitu kita ingin saldo otomatis. Kalau pengen saldo otomatis, kita udah bisa ngitung dengan cara sama dengan saldo. Kalau ada pemasukan ditambah, kalau ada pengeluaran dikurang. Hasilnya 9.800.000. Tapi ketika kita copy rumusnya ke bawah, ketika tidak ada datanya, saldo akan 9.800.000 semua. Ini kita tidak inginkan. Kita hanya ingin saldo itu muncul ketika kita sudah memasukkan nominal masuk atau nominal keluar. Rumusnya gimana? Rumusnya adalah sama dengan if kurung buka or kurung buka E7 kemudian jika ada isinya
kemudian F7, kemudian kita masukkan rumus. Jika benar maka saldo ditambah masuk dikurangi keluar. Jika salah dikosongkan saja. Enter. Hasilnya 9.800.000. Sama dengan yang sebelumnya, tapi ketika kita tarik ke bawah ini akan 0. Jadi ketika kita masukkan di sini misalkan 100.000 misalkan ya, langsung keluar saldonya. Kalau nggak kita masukkan, saldonya 0. Ini yang kita inginkan. Berikutnya, kita ingin nomor. Nomor ini itu otomatis. Kan harusnya ketika kita ngisi transaksi yang kedua kita tulis di sini angka 2 gitu ya. Terus 2 Februari. Kita pengennya otomatis. Jadi ketika kita ngisi tanggal 1 Januari, 2 Februari dan lain sebagainya, maka nomor itu otomatis keluar. Caranya gimana? Kita pakai rumus sama dengan if kurung buka logical testnya C8 sebelahnya. Jika ada isinya maka rumusnya adalah yang sebelumnya ditambah 1. Jika salah, kosongkan saja. Kita tes. Nah, otomatis. Kita tinggal tarik ke bawah untuk rumusnya. Kita tes lagi. Oke, udah benar ya. Nah, udah langsung otomatis nomornya. Berikutnya, kita ingin deskripsi itu otomatis juga. Ketika kita pilih masuk ya 100.000 misalkan, itu deskripsinya langsung pemasukan. Kalau misalkan pengeluaran, langsung deskripsinya pengeluaran. Caranya gimana? Caranya adalah kita bisa pakai fungsi if juga. Sama dengan if kurung buka E8 lebih dari 0, maka yang akan keluar nantinya adalah pemasukan. Tapi kalau salah, kita pakai if lagi yang F8 lebih dari 0, maka yang akan keluar adalah pengeluaran. Jika salah, dikosongkan saja, 2 tanda petik. Dikoreksi dengan tambahan kurung saja. Kita tes. Kita pengen masukin angka 100.000. Wah, langsung pemasukan. Kita ganti, pengen masukin yang dikeluar 100.000. Otomatis semua. Kita tinggal copy ke bawah sampai paling bawah ya, ini biar cepat aja. Kita pengen lagi ketika masukin atau input data, tabel itu udah otomatis
ngisi. Kan kalau kita lihat di soal ini semuanya terisi ya. Jadi tabel itu ada ketika ada data yang terisi. Tapi kita nggak mau ketika masukin ada 20 transaksi kita manual. Caranya ada lagi nih. Kita lihat dulu contohnya. Ini ada garis tebal ya di bawah judul ininya ya, nomor tanggalnya. Gampang saja ini untuk saldo awal karena ini given atau bawaan dari sana ya, kita tinggal di seperti ini kan aja, tick bottom border. Nah ini udah mirip ya, ada apa namanya tebal ya. Terus untuk otomatisnya tabel secara otomatis kita bisa bold ke bawah, kemudian kita pilih conditional formatting, kemudian pilih new rule, stylenya kita ganti ke klasik, kemudian pilih paling bawah use a formula to determine which cells to format. Kemudian kita tulis formulanya sama dengan yang kita isi manual itu kan tanggal ya. Nomor tadi kita apa? Nomor kita tadi kita otomatis. Deskripsi otomatis. Masuk dan keluar itu kita pilih. Tapi harus di antara dua ya. Mending salah satu aja yaitu tanggal. C7. Jika ada isinya gitu ya, jadi tinggal dihapus logo apa namanya dolarnya, jadi dolar C7 kurang dari lebih besar titik tanda kutip dua kali, format width-nya diganti jadi custom format. Kemudian pilih outline. Pilih outline, kemudian OK. Setelah itu kita pilih OK lagi. Sekarang kita tes. Kita pengen ngisi 2 bulan 2. Alhamdulillah, otomatis. Jadi nggak harus lagi tabelnya kita isi manual. Setelah itu kita tinggal isi sesuai dengan yang ada di contoh. Kita isi berapa? 300.000. Kemudian ini 3 Maret, 4 April, 5 Mei, 6 Juni, 7 Juli, 8 Agustus, 9 September, 10 Oktober, 11 November, 12 Desember, 1 Januari, 21, 2 Februari, 21. Deskripsi kita nggak usah mikirin karena kita udah bikin otomatis, saldo pun sama. Di sini kita tulis 300.000. Di sini kita tulis 200.000. Kita tulis di sini 100.000. 150.000. Ini 125. Ini 115. Ini berapa tuh? 189.000. 174. 187, 123, 500. Saldonya sama ya, 991, 500. Setelah itu kita tinggal dipercantik aja sesuai sama yang ada di contoh.
kita bold ini mungkin bagusnya kita tambahin jadi 16 ya. Terus ini kita bisa merge center, ini juga sama. Posisinya dia di mana? Di tengah, udah benar. Yang atasnya kita cari warnanya yang mirip ya. Ini ya. Mirip kali ya. Ya. Terus ini warnanya warna kayaknya kurang muda ya. Nah, ini. Seperti ini, selesai. Nanti untuk mengecek jawaban kamu itu benar atau enggak, saya hanya tinggal menguji rumusnya. Ini tambah bold ya. Nah, ini udah mirip ya. Udah mirip persis sama yang di contoh. Untuk ngetesnya gimana? Saya akan tes di sini untuk mengecek jawaban kamu tuh benar atau enggak ya. Kita cek di sini satu-satu. Misalkan pengen ngecek saldo, rumus saldo benar enggak? Kita tinggal misalkan saya tinggal tambahin 1, oh otomatis. Kemudian saya pengen ganti ya di sini 1, langsung pemasukan. Udah benar. Kalau mau ngecek nomor otomatis atau enggak, tinggal diisi di sini. Oh, udah benar. Gitu cara mengeceknya saya. Seperti itu ya. Silahkan untuk dikerjakan lagi, dilatih agar biasa. Kalau udah biasa pasti bisa. Kalau belum paham diulangi terus sampai bisa. Terima kasih, semoga bermanfaat.